Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 MK Perencanaan SDM dan MSDM Internasional. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Di sini kami ada 5 orang. Yang pertama itu ada Eki Aprianto, ya. Yang kedua ada Nano Kosim, 3 Sarah Hasipa Asmara. Yang keempat itu Siska Tuturi Handayani, dan yang terakhir itu Yunita. Baik, kita langsung saja ke slide yang pertama, ya. Sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya manusia itu sendiri. Jadi sumber daya manusia merupakan faktor sentral karena berfungsi sebagai faktor penggerak organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana kita ketahui, tanpa sumber daya manusia secara pasti, sebuah organisasi tidak akan berfungsi, dan sumber daya lainnya seperti sumber daya material, keuangan, informasi, dan teknologi akan menjadi benda mati yang tidak berarti. Lebih jauh lagi, SDM yang dibutuhkan itu adalah yang mampu menjalankan kegiatan bisnis organisasi sesuai dengan rencana strategi dan rencana operasional atau renov yang telah disiapkan oleh SDM. Baik, selanjutnya ada diagram pengintegrasian perencanaan SDM dan perencanaan bisnis itu sendiri. Di atas ada perencanaan bisnis, itu ada rencana strategik, ya, atau perspektif jangka panjang. Itu poin-poinnya. Yang pertama itu ada filsafat perusahaan dan hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis, visi, tujuan, strategi, dan misi organisasi. Selanjutnya itu ada rencana operasional atau perspektif jangka sedang. Yang pertama itu ada merancang atau program bisnis. Selanjutnya itu ada rencana pengembangan bisnis, dan yang terakhir itu ada hasil produk dan penjualan pembiayaan atau cost produksi dan SDM. Dan ini yang terakhir ada anggaran perspektif tahunan. Anggaran unit kerja dan individual sesuai tugas pokok, pembagian tugas, dan penjadwalan kerja. Dan yang terakhir ada monitor dan kontrol pelaksanaan pekerja dan hasilnya. Di bawah ini ada perencanaan SDM. Yang pertama itu strategi manajemen SDM. Ada filsafat SDM, ada kebijakan SDM, ada program SDM, ada kegiatan MSDM, ada proses MSDM, yaitu membantu manajer bidang meningkatkan kontribusi pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya itu ada prediksi permintaan atau demand SDM itu sendiri. Jadi ada jenis dan tingkat keterampilan atau keahlian, ada audit SDM dan evaluasi pekerjaan, ada jumlah dan jenjang jabatan struktural, pembiayaan kos SDM yang disediakan, dan prediksi permintaan jumlah atau kuantitas dan penetapan kualifikasi ataupun kualitas SDM itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada rencana tindakan SDM. Ada promosi dan pemindahan, ada rekrutmen, seleksi dan penempatan, ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, ada jaringan kerja atau network, dan penjadwalan. Baik. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, di dalam rencana strategi bisnis terdapat beberapa faktor penting yang berpengaruh pada strategi manajemen SDM. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan SDM. Filsafat organisasi atau perusahaan mengkristal di dalam organisasi atau perusahaan berisi nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berperilaku
perilaku sesuai SDM di lingkungannya. Yang kedua, hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan MSDM. Pengamatan iklim atau lingkungan bisnis harus diserahkan dan difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidang dan kegiatan bisnis organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, visi, tujuan strategik dan misi organisasi atau perusahaan serta proses manajemen SDM. Dalam rencana strategik, Renstra, sebuah organisasi atau perusahaan harus dirumuskan secara jelas visi dan tujuan strategik yang ingin diwujudkan. Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai sebagai eksistensi organisasi atau perusahaan di masa depan. Next. Pengintegrasian rencana operasional atau RENOP dengan perencanaan SDM. Secara real, pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis sebagai salah satu kegiatan manajemen SDM harus dilakukan pada tahap rencana operasional sebagai perspektif bisnis jangka sedang. Pengintegrasian harus dilakukan secara efektif dan efisien karena RENOP merupakan penjabaran tujuan strategik menjadi sasaran bisnis dan misi menjadi kegiatan operasional bisnis untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, 2 atau 3 tahun. Prediksi operasional bisnis untuk jangka waktu yang terlalu lama sulit dilakukan. Perubahan lingkungan bisnis terutama kondisi ekonomi atau moneter negara seperti krisis ekonomi atau moneter sangat besar pengaruhnya pada operasional bisnis. Kondisi seperti itu dapat berakibat buruk pada eksistensi sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak mustahil terpaksa harus ditutup. Selanjutnya, oleh Teh Yuni. Mikrofonnya. Baik, selanjutnya. Di sini ada kegiatan perencanaan SDM dalam memprediksi kebutuhan atau permintaan demand selama jangka waktu yang sama dengan pelaksanaan RENOP. Untuk itu, berarti pengintegrasian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengintegrasian rencana atau program bisnis dengan jumlah, jenis, dan tingkat keterampilan atau keahlian sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui audit sumber daya manusia. Yang ketiga, integrasi struktur organisasi dan rencana pengembangan bisnis dengan prediksi jumlah dan jenjang jabatan, struktural, serta pembiayaan atau cost sumber daya manusia yang disediakan. Yang keempat, prediksi cost, produksi, dan laba kompetitif dari penjualan dengan prediksi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama, pengintegrasian rencana atau program bisnis dengan jumlah dan tingkat keterampilan atau keahlian sumber daya manusia. Penjabaran misi di dalam Renstra menjadi rancangan atau program bisnis yang akan dilaksanakan di dalam RENOP. Memunculkan beberapa bidang kerja. Bidang kerja tersebut adalah sebagai berikut. Bidang kerja utama yang berhubungan dengan bisnis yang telah dipilih atau ditetapkan dan akan dioperasionalkan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 jenis pekerjaan. Kunci terdiri dari yang pertama bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, dan terakhir bidang kegiatan penunjang. Yang kedua, ada sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui audit sumber daya manusia. Dalam merancang atau memprogramkan kegiatan bisnis di dalam RENOP terdapat bidang kerja utama dan kegiatan penunjang lainnya yang harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Nah, lalu sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya ada 5 sumber daya yang harus diperhitungkan. Sumber daya itu adalah sumber daya finansial, sumber daya material, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Yang terakhir, sumber daya teknologi.
Selanjutnya dijelaskan oleh Siska. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3, pengintegrasian struktur organisasi dan perencanaan pengembangan bisnis dengan prediksi jumlah dan jenjang jabatan struktural serta pembiayaan kos SDM yang disediakan. Struktural organisasi yang terdiri dari sejumlah unit kerja yang bersifat jenjang dan horizontal merupakan gambaran jumlah manajer yang dibutuhkan. Unit kerja dengan jenjang jabatan yang berbeda, menggambarkan kualifikasi yang berbeda pula antara manajer secara vertikal. Sedangkan jumlah unit kerja secara horizontal menggambarkan jumlah manajer yang setara kualifikasinya dalam bidang kerja yang berbeda. Dalam kenyataannya, tidak semua jabatan dapat direncanakan pengisiannya melalui kegiatan suksesi, karena sering terdapat jabatan yang kosong. Dalam keadaan seperti itu, SDM yang relevan untuk mengisi kekosongan harus dicari dari luar. Selanjutnya, nomor 4. Prediksi kos produksi dan laba kompetitif dari penjualan dengan prediksi jumlah dan kualifikasi SDM. Dalam kenyataannya, baik dan akuratnya, prediksi SDM yang dibutuhkan dalam perencanaan SDM setelah diintegrasikan dengan program-program di dalam Renov, pada akhirnya sangat tergantung pada jumlah atau persentase pembiayaan. Seluruh perencanaan SDM yang telah diintegrasikan dengan Renov harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran pembiayaan SDM dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran perspektif tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Tahap ini merupakan akhir dari kegiatan pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis, agar seluruh kegiatan produksi dan memasarkan produk sebuah perusahaan berlangsung efektif dan efisien, serta produktivitas berkualitas. Akhirnya dari pengintegrasian adalah melakukan proses produksi dan memasarkan produk dengan berbagai jenis kegiatan, seperti pekerjaan di laboratorium atau di pabrik, mendesain produk baru, penggudangan, promosi melalui berbagai jenis advertensi. Dari semua kegiatan tersebut akan diperoleh laba yang diharapkan dapat mencapai bahkan melalui target setahun berjalan. Semua kegiatan harus dijadwalkan. Pencapaian target laba berarti proses produksi dan pemasaran tahun berikutnya dapat dilanjutkan, yang berarti eksistensi organisasi dapat dipertahankan, bahkan dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eki. Baik, selanjutnya di sini ada penetapan kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan di lingkungan sebuah perusahaan terdapat variasi yang tidak dapat dihindari, baik itu pekerjaan atau jabatan yang berbeda lininya maupun dalam suatu lini yang berbeda jenjangannya. Kualifikasi itu tidak saja mengenai struktural untuk jenjang jabatan yang sama meskipun berbeda lininya. Secara relatif kualifikasinya harus sama. Misalnya pada jabatan struktural, manajemen tingkat 1 yang tertinggi diperlukan kemampuan manajerial sebesar 90% dan kemampuan teknis sebesar 10%. Meskipun penjabatannya berasal dari SDM profesional dalam bidang bisnis perusahaannya, pada jabatan struktural tingkat P yang terendah diperlukan 90% kemampuan teknis dan 10% kemampuan manajerial. Sedang pada jabatan struktural, manajemen tingkat 3 diperlukan SDM dengan kemampuan berimbang antara teknis atau profesional 50% dan kemampuan manajerial 50%.
Selanjutnya ada tabel keterampilan teknis manajerial. Di sini ada keterampilan manajerial 90% berbanding 10%. Terus yang 70%, keduanya 70% berbanding 30%. Yang ketiganya 50% berbanding 50%. Dan yang keempat 30% berbanding 70%. Dan yang kelima 10% berbanding 90%. Baik, terima kasih.